fastaghfaru, minta ampun kepada Allah. Nabi Muhammad satu hari berapa kali minta ampun? Mi'ata marrah fil yaumi wal lailah, 100 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi kalau habis sholat 20, 20, 20, 20, 100. Tapi dalam hadis itu 3 Pak Ustaz. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di luar itu dia masih beristighfar. Nabi aja beristighfar. Kita berapa kali? Pergi umroh beli tasbih 199 kasih ke teman, tinggal 1 gantung di mobil. Mobilnya bertasbih, orangnya masuk neraka. Berzikir minta ampun kepada Allah. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar? 3. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat itu insyaallah. Perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi jangan karena mau banyak istighfar lalu bunyinya enggak jelas lagi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pendek sekali Pak Ustaz. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang lebih panjang Pak Ustaz. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Itu kalimat itu dalam sekali. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidzambi. Aku datang kepadamu membawa nikmatmu padaku, nikmat nafas, nikmat otak, nikmat sehat, nikmat jantung, nikmat buah pinggang. Wa abu'u laka bidzambi, aku datang membawa dosa. Engkau memberi aku nikmat, tapi aku datang membawa dosa. Itu kalimat kalau direnungkan, ya Allah, aku datang membawa dosa ya Allah. Tiap hari aku datang bawa dosa-dosa mata, tapi engkau masih izinkan aku melihat sampai hari ini. Mudah-mudahan kita diampuni semua dosa-dosa kita. Yang terakhir, yang ketujuh, sifat orang bertakwa adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau dia sudah bertobat, stop. Dia tidak akan ulang lagi. Sudah berakhir kemarin di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Kami sudah bertobat di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini sampai Zulqa'dah, sampai Zulhijjah, sampai mati. Kami semuanya istiqomah dan berakhir dengan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal. Tema kajian kita pada kesempatan ini tak ada temanya. Yang pertama, perkuat silaturahim. Yang kedua, semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Silaturahim. Silatu artinya menempelkan. Silatu artinya merekatkan. Silatu artinya mengikatkan. Silatu artinya menghubungkan. Rahim, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Ana Rahman, namaku Rahman. Di antara Asma'ul Husna, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Yang pertama, Ana Rahman, syaqaqtur Rahim, wa ja'altu lahu isman min ismi. Aku ciptakan Rahim dan aku jadikan namanya dari namaku. Silatu Rahim. Rahim itu diambil dari namaku, kata Allah. Inilah makhluk di dalam tubuh, badan, perut perempuan yang diambil dari Asmaul Husna. Sehebat-hebatnya laki-laki, pejabat, orang kaya, jenderal, tidak ada di dalam badannya itu yang diambil dari Asmaul Husna. Tapi perempuan, ada satu makhluk dalam tubuhnya diambil dari Asmaul Husna, itulah dia Rahim.
tempat janin dalam perut perempuan. Yang menjaga, yang memelihara, yang mengasihi, yang menyayangi kita dulu, itu namanya rahim. Jadi makna silaturahim, menyatukan rahim. Saya masuk ke rahim ibu saya, jadi orang Sumatera. Bapak masuk ke rahim ibu bapak, jadi orang Sukabumi. Betul, di mana kita ini sekarang? Di Sukabumi. Lalu kemudian kita berbeda jauh, beda pulau. Satu di Sukabumi, satu di Sumatera. Sekarang kita mau menyatukan rahim itu lagi. Karena dulu kita memang berasal dari rahim yang sama, yaitu rahim Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam. Itulah makna menyatukan rahim, maksudnya silaturahim. Karena kita terpisah, yang awalnya dulu dari satu rahim, lalu kemudian terpisah tempat masuk ke dalam rahim. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pilihan kita. Menjadi orang Sunda itu pilihan kita atau takdir Allah? Ada bapak ibu di sini dulu, masih ingat waktu di alam rahim itu datang malaikat nyuruh pilih. Kumaha damang, mau jadi orang apa, mau jadi orang Sunda, mau jadi orang Batak, mau jadi orang Jawa, mau jadi orang Bugis, mau jadi orang Makassar, tidak ada. Makanya tidak boleh kita ejek orang karena sukunya. Tidak bisa orang merubah suku, nggak bisa. Kalau ada orang Cina masuk Islam, apakah berubah sukunya? Tidak, tetap kita akan mengatakan Cina Islam. Tidak ada orang berubah sukunya karena pindah agama, tidak ada. Maka ada yang sifatnya pilihan, tapi ada yang sifatnya ketetapan. Maka suku adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita mau baik, mau buruk, mau jadi orang jahat, mau jadi orang baik, itu adalah pilihan kita. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan fujur, jalan jahat, jalan buruk, jalan maksiat. Wa taqwaha, ada jalan taat, jalan takwa, jalan baik, jalan amal soleh. Subuh ini antara sholat ke masjid dengan tidur di atas kasur, itu pilihan atau ketetapan? Pilihan. Bangun ke masjid, sholat subuh, dengar pengajian, tidur, molor, ngorok, kesiangan. Nggak ada orang tiba-tiba bangun pagi jam 8 pas ditanya, kenapa kamu nggak sholat subuh? Ini ketetapan takdir dari Allah. Ini banyak orang sekarang. Zaman dulu kalau dia salah, ya salah aja. Kalau kesiangan, ya kesiangan aja, ngaku aja salah. Ini dua kesalahan dia. Pertama, dia salah. Yang kedua, dia mengkambing hitamkan Tuhan dengan kesalahannya itu. Makanya kita kalau salah, ya ngaku saja salah. Kami tadi berangkat, bangun pulang tausiah tadi malam jam 11, jam 12 dari Ikatan Persatuan Haji Bogor. Lalu kemudian istirahat, bangun jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, bangun, mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, berzikir sejenak, berangkat, tertidur, terbangun, belum juga sampai, tidur lagi baru sampai. Di mana kita sekarang? Di Sukabumi. Kira-kira apalah kelebihan masjid Darul Muttaqin sehingga dipilih oleh tim Jawa Barat untuk diisi dalam kajian subuh ini? Ternyata panitianya terdiri dari orang-orang yang luar biasa. Ini geng trail. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita bisa bersama? Biasanya kalau ada kesamaan. Orang kalau punya kesamaan, dia akan bisa bersama. Makanya ada komunitas-komunitas. Selamat datang Pak Ustadz di komunitas kami. Komunitas apa? Kami ini orangnya nggak suka ngebut-ngebut, bukan seperti komunitas trail. Kami ini orangnya slow. Komunitas apa nih? Sepeda ontel. Karena ada kesamaan. Selamat datang di komunitas kami Pak Ustadz.
Kami orangnya nggak suka ngebut, tapi juga nggak usah terlalu pelan. Kami yang pertengahan. Apa ini? Komunitas Kap 70. Pernah saya datang, ada fotonya, macam-macam. Biasanya orang bisa bersama kalau ada kesamaan. Ada buat komunitas, sama-sama apa nih? Sama-sama mabuk. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Bala tentara di tengah lapangan berserakan. Angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, gabung semua. Tapi begitu komandannya mengatakan siap gerak, maka di situ akan kelihatan orang akan bersama karena kesamaan. Angkatan laut akan berbaris dalam angkatan laut. Angkatan darat akan satu barisan dengan seragam angkatan darat. Angkatan udara akan berbaris dengan kelompok gerombolan angkatan udara. Apa maknanya? Orang akan bersama dengan kesamaannya masing-masing. Saya kira Bapak Ibu merasakan itu dalam kehidupan kita. Kenapa kita bisa bersama? Karena ingin sama-sama sholat subuh, ingin sama-sama dapat ridha Allah, ingin sama-sama bersilaturahim. Mudah-mudahan bersama kita di masjid Darul Muttaqin, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Tetapkan dulu kesamaan kita, keinginan kita, kesamaan dalam hati, kesamaan. Berapa banyak orang sama-sama satu ayah, sama-sama satu ibu, sama-sama satu rahim, anak kembar, tapi belum tentu bersama. Saya sudah banyak ketemu orang kembar pun ternyata tidak bisa disamakan. Satu ayah, satu ibu, satu perut, satu rahim, sama-sama dalam satu kandungan, tapi sifatnya beda. Maka muncul ungkapan rubba akhin lam talidhu walidatun. Berapa banyak saudara walaupun beda ibu, beda ayah, beda ibu, beda kampung, beda suku, beda bahasa, beda bangsa, tapi bisa disamakan. Maka kalau kita sudah punya kesamaan, kita jaga persamaan ini, kita jaga persatuan ini, kita sambung silaturahim ini. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah selalu menyambung tali silaturahim. Bagaimana bisa ada pertemuan? Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dengan ibu-ibu, ibu dengan bapak, bapak dengan bapak, punya cerita masing-masing. Itu teman bapak, itu teman saya Pak Ustadz. Sudah lama berteman, sejak dari dulu, sejak muda, sejak sekolah. Gimana pertemuan kalian? Ya itulah, kami sama-sama dugem dulu Pak Ustadz. Karena ada persamaan, karena ada kedekatan. Itu teman akrab saya Pak Ustadz. Gimana dekatnya? Kami sama-sama nyuri ayam dulu Pak Ustadz. Ada kedekatan, tapi itu dulu Pak Ustadz. Sekarang kami sudah bertaubat. Kenapa? Udah nggak bisa lagi lari Pak Ustadz. Udah sama-sama tua Pak Ustadz. Maka kalau kita punya kenangan bersama, punya kenangan baik, punya kebersamaan, kita jaga, kita pupuk dengan apa? Kalau sudah lanjut, kalau sudah melewati masa-masa muda, yang masih muda pun juga jangan sampai lupa. Tidak ada manusia ini yang hidupnya bersih semua, tak ada. Nabi Adam, doa yang paling tua doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon kuldi. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kau dekati nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahum syaitan, digoda oleh setan. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya dia minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 7 potongan doa ini enggak ada minta ampun. Coba kita cek satu-satu. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami sudah menzalimi, anfusana, diri kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna, pastilah kami minal khasirin, orang yang rugi. Tidak ada ucapan Nabi Adam ampunkan kami, tidak ada. Kenapa? Malu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bentuk kalimat sindiran.
orang kalau dia beradab, dia malu untuk minta. Dia pasti hanya menyindir saja. Kalau untuk minta langsung tuh malu. Misalnya saya minta langsung ke bapak, mana teh manisnya? Itu malu, nggak boleh. Pasti menyindir. Kalau sayang sama ustadz, jangan dikasih air gula. Karena kebanyakan ustadz kena kencing manis. Jarang olahraga. Ceramah 7 kali gula. Makanan yang paling enak dikasih ke ustadz, jadi racun, kolesterol, diabetes, mati. Jadi kalau sayang sama ustadz, kasih air putih. Kalau dikasih air gula, lehernya panas, masuk air gula, bayangkan rusak pita suaranya. Nah, ini saya mau menjelaskan, saya mau ngasih tahu, saya bukan ustadz yang model sindir menyindir begitu, enggak. Saya orangnya to the point. Ini hanya sebagai contoh, banyak jamaah salah sangka. Nah, ini perlu saya jelaskan. Artinya apa? Sedangkan Nabi pun tetap juga diberikan Allah kesempatan, apalagi kita. Tapi Pak Ustadz, teman saya ini nakal, jahat. Sejahat-jahatnya manusia ada baiknya, sebaik-baiknya orang ada juga jahatnya. Sesoleh-solehnya orang pernah silap dan salah, sesalah-salahnya orang pernah juga berbuat baik. Kira-kira ungkapan ini betul atau salah? Kalau ada orang baik terus nggak pernah salah, berarti dia malaikat. Kalau ada orang jahat terus nggak pernah buat baik, berarti dia setan. Kita ini masih berteman dengan manusia. Kadang-kadang dia yang salah, kadang-kadang kita yang salah, kadang-kadang kita sama-sama berbuat kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia ini salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Katanya Pak Ustadz, kalau udah umur 40 pintu taubat tertutup. Emang pintu tol? Pintu taubat tidak pernah tertutup. Usia 40, 50, 60 enggak pernah tertutup. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan syarat taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Taubat nasuha. Sarang tawon di atas pohon kayu tualang. Naik pemanjat ke atas, dicincang sarang tawon. Begitu dicincang, ditampung pakai kain tipis di bawah. Sarangnya jatuh ke bawah. Ustadz nonton di mana? Saya langsung masuk ke hutan untuk melihat. Saya nggak percaya kalau nggak melihat pohonnya dan minum langsung melihat nyata. Karena banyak gula merah yang dicampur dengan sarang tawon, dimasak, diminum tiap hari. Makin diminum makin nambah gula. Ternyata cuma minum gula tiap hari. Pembohong, penipu, penjahat. Pak Kapolsek mesti menangkap penipu ini. Tapi saya melihat langsung sarang tawon dipotong dari atas pohon, jatuh ke kain, nyangkut di atas kain. Yang tersangkut di atas kain, sarang tawon, anak tawon, induk tawon, lebah, ranting-ranting. Tapi yang tersaring di bawah adalah madu lebah murni dan asli. Proses penyaringan itu bahasa Arabnya nasuha. Apa arti nasuha? Menyaring yang kotor-kotor, tinggal yang murni dan bersih. Itulah dia namanya nasuha. Begitu juga dengan kita. Mulut kita kotor, mata kita kotor, lidah kita kotor, otak kita kotor, hati kita kotor, disaring, namanya taubat nasuha. Kalau sudah bersih murni karena disaring, diminum madunya, luar biasa. Ditulis madu asli. Apa tandanya madu itu asli? Kalau kita bawa pulang ke rumah, istri marah, itu berarti sudah asli. Saya berani ngomong gini karena nggak ada ibu-ibu. Oh, ada di luar rumahnya. Hai besti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kemarin kita taubat nasuha 30 malam bersih.
Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkanlah dosa kami. Kita husnuzan pada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita di Ramadan kemarin. Keluar dari Ramadan seperti keluarnya dari rahim ibu kita. Bagaimana anak bayi yang keluar dari rahim? Ustaz, tolong gendong anak saya Pak Ustaz. Saya pun gendong anaknya. Begitu digendong anaknya, kencing, pipis. Aduh,